uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang ulun hormati ayahanda guru kita yang datang dari desa Teluk Masjid, yang ulun hormati ayahanda Bapak Kepala Desa Manarak atau yang mewakili beserta staf dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat seluruh undangan yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melaksanakan peringatan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa mabah kita dan dosa seluruh keluarga kita yang mati-mati diampuni Allah. Dan mudah-mudahan hidup dan rezeki kita selalu berberkat. Kita selalu giat mengerjakan ibadah salat. Di akhir hayat tak akan mudarat. Saat pencabutan nyawa pun tak akan merasa berat. Di alam kubur selalu mendapat rahmat. Di hari kiamat akan selamat. Di akhirat pun mendapat syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad. Kemudian selawat dan salamnya mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar yang telah merubah struktur alam dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang minat zulumati ilan nur. Beliau adalah putra gurun Sahara terbaik, sejagat alam paling dimuliakan serta paling dibangga-banggakan. Beliau pula selaku pembawa kebenaran menghapus gurita kebuduhan. Tiada salahlah sebuah pengakuan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina safaina barakatina maulana Muhammad. Hadirin yang ulun hormati, baiklah untuk mempersingkat waktu, ulun sebutkan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan atas nama panitia pelaksana. 4. Ceramah agama. 5. Doa dan penutup. Untuk ini mari kita masuki acara yang pertama, pembukaan. Untuk memimpin dan membuka acara kita pada hari ini, kita mintakan kepada salah satu di antara tuan guru waktu dan tempat dipersilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada hari ini mendapat keridaannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuki acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk ini akan dibacakan oleh saudara kita mukmin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم
أجرا كريما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita mukmin yang sudah membawakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga bernilai ibadah dan kita yang mendengarkannya pun mendapat nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuki acara yang ketiga, sambutan atas nama panitia pelaksana peringatan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini akan disampaikan oleh Ayahanda Zaini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama dan guru-guru agama, yang terhormat para bapak-bapak dan saudara-saudara yang Allah hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia serta taufiknya sehingga dapatlah kita bersama berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita curahkan ke hari panjang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak-bapak dan guru dan bapak-bapak saudara-saudara yang Allah hormati. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada diri pribadi ulun untuk memberikan kata sambutan atas nama panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jamaah Riyadhus Shalihin ini. Dan juga ulun mengucapkan terima kasih kepada Bapak penceramah yang telah dapat mengabulkan daripada undangan kami, dan juga ulun mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak saruan baik yang datang dari Jamaah An-Nur, Jamaah Musala Jamaah atau Jamaah Masjid Al-Muttaqin yang telah dapat meluangkan waktu yang sangat berharga untuk menghadiri perayaan yang kami adakan pada siang hari ini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara serta kaum ibu yang telah mengorbankan harta benda, pikiran maupun tenaga demi pelaksanaan perayaan pada hari ini. Dan juga untuk mengucapkan ampun dan maaf sekiranya dalam perayaan kami ini ada terdapat kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, maka ulun sebagai panitia pelaksana banyak-banyak mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai di sini kata sambutan atas nama panitia, dan ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda yang sudah menyampaikan sambutannya tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuki acara yang keempat, ceramah agama. Untuk ini akan disampaikan oleh guru kita Ayahanda Haji Sirajuddin yang datang dari Disatul Masjid. Waktu dan tempat dipersilahkan. إلا حضرتنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين ولجميع الأولياء والصالحين والصالحين خصوصا لحجة الإسلام محمد أبو الحمد الغزالي ولو الشيخ أبي المسلمين الشيخ الشافعي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سلمان الرمادي ولو الشيخ محمد الفارق والشيخ سلمان الأبنجي والشيخنا عمر محمد أبو الغالي وليرغب شيخنا علم الله هدي محفوظ بالهد ربي ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم بالرحمن في العدل والرحمة والبركة والتغفرة
Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'afihim waj'alil jannata maswahum wa masakinahum. Allahumma nas'aluka al-'afwa fid din akhirah bisrin nabi wa bishril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana wa niyatana khalisatan liwajhikal karim. Amin Allahumma amin. Shadaqallahu azim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah peringatan kelahiran junjungan kita besar Muhammad SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ulun banyak mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara, wabil khusus kepada panitia PHBI atau singkatan itu tadi, panitia peringatan Hari Besar Islam. Dan juga sebelum ulun berpanjang lebar menyampaikan atau sekadar mengabulkan hajat daripada tuan rumah panitia peringatan pada siang hari ini, jika nantinya ada terdapat kejanggalan, kesalahan, kehilafan, ulun mengakui itu yang ada kemampuan, ada pribadi ulun. Andai kata ada baiknya, ada benarnya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan pertolongan sehingga ulun pribadi khususnya dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan juga pian barataan. Amin Allahumma amin. Para alim ulama, guru-guru agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki seputar daripada kelahiran junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan kita ini ya orang menawari doh nak lawas ga anak satu mat kayak ada ulun punya lawas, alhamdulillah awak ya kan, amunnya hendak coba ya Allah, cuma tergantung lawan kita berataan aja. Ulun ada lawan paguron melajari sudah jadi sidin, apalagi malam hari jadi sidin. Bila menyampaikan tausiah orang meminta itu sih perhatikan sidin 3 tok jadi sidin. Pertama jadi sidin jangan keasikan ya kan. Pertama lihati jadi sidin bila orang itu seorang pinata lawas ada nasi batuk-batuk sadaqallahu lagi di sini ya kan. Orang batukan dan buncung-buncung ada jampih ya lah. Nangka dua jadi perhatikan pulang. Bila di rumah jasidin pinakalatukan di padu sudah sadaqallahu lagi jasidin ada makanan tuh ya kan. Nangka 3 jasidin pulang perhatikan pinarana jangan diharap lo upang mendengarkan siapa tahu orangnya mengantuk di sini. Jadi dilihat sampai sini. Bila pina orangnya batuk atau mengantuk atau orang mengantuk natuk-natuk sadaqallahul hakim ya kan. Tapi insyaallah kita ada ya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki ini, mari dahulu kita bersama-sama
memasang niat kita berdataan. Karena ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum." Allah tidak memandang kepada rupa kamu, Allah tidak memandang kepada jasad kamu, walakinallaha yanzuru ila qulubikum, tetapinya Allah memandang lawan hati kita. Mudah-mudahan niat kita pada siang hari ini berkumpul di majelis yang mulia ini, kita sama-sama berniat untuk mahabbah, mencintai Rasulullah SAW, dengan harapan kita mudah-mudahan pembawa acara mendatangkan tadi, orang yang mahabbah kepada Rasulullah akan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi niatakan kita pertama menghadiri di sini adalah niat hati untuk mahabbah, mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita beribadah itu jangan kada berharap kita biarlah sembahyangnya bersalawat ya, bertasbih kah, berzikir kah, jangan kada berharap kita. Dan waktu ibadah tanamkan ada harap dan ada rasa takut. Ini termasuk ibadah kita. Karena bila kita beribadah kada berharap dan kada ada merasa takutan, ya sembarangan. Ujar pambakal, tadi pambakal manarap di sana. Narap kan? Ya. Ujar pambakal manarap, misal pambakal adalah ledakan bakal jele. Nah, jangan pambakal hadir bang di dia kan. Ujar pambakal diadakan, diumumkan kepada seluruh masyarakat di Samanarap, diadakan perlombaan menggambar hadangan. Iya kan? Bila juara 1 dapat 10 juta, bila juara 2 dapat 5 juta, bila juara 3 dapat 3 juta. Kira-kira orang Manarap hendak berdataan ya kan? Hendak berdataan tuh. Cuma nangaran manusia banyak nih, ada juga aku umpati yang mau daftar di mangangaru higangan barang di sini ya kah? Mangangaru higangan kan? Lalu setelah banyak yang mendaftar, tadi ada cita-cita supaya dapat 10 juta. Aku barangnya segong tadi, aku biar nomor 2, ya segong biar nomor 3. Nah mangangaru higangan tadi bang, aku asal umpat aja tadi kan. Ini orang yang berharap supaya dapat duit 10 juta, sebelum dia bertanding, dia berlatih dulu. Ya kan? Berlatih dulu. Ada nama ngerigangan tadi bang, imam daftar selesai sudahnya ya kalau. Lalu hari hanya diadakan perlombaan menggambar. Orang menang hendak bercita-cita, berharap dan takutan kalau kada dapat hadiahnya, belajar dulu. Dan waktu perlombaan pulangnya menggambar berapik benar tuh. Kenapa sewaktu dia memulai menggambar ada harap dan ada rasa takut, berharap supaya dapat hadiah 10 juta. Dan yang keduanya takutan kalau kada dapat dari hadiah tadi kan. Nang saya kong nang mangaruhigangan tadi mbah digambari dia selesai, iya kan? Kurang berjam-jam hanya imbah menggambar hadangan. Tanduknya supaya bagus, buntutnya supaya bagus, batisnya, tangannya. Ada nama ngerigangan ini kadanya. Bacak di bulantinya nang naik piring oleh segitiga. Nah, cacat-cacatnya kan selesai. Atarnya lo nyuri, iya kan? Waktu pengumuman kada ada hadapan dapat hadiah 10 juta. Kenapa garang? Akhirnya tadi kan kada ada berharap. Ya kalau ada berharap, ada sidin tadi hendak berharap supaya dapat 10 juta. Lalu menggambarnya sebelum menggambar belajar dulu. Dan sewaktu menggambar pulang ada aja yang mengganggu, ini sarik tuh. Kenapa? Karena waktunya melaksanakan tadi ada berharap supaya dapat duit 10 juta. Ada nang tadi bang imbah di bulatinya ujian diun apa yang kami ini ujian ini aku gambar hadangan juga, gambar hadangan apa, hadangan masaknya ya. Kira-kira pengumuman depan itulah ada sama kita nih duduk nang kayak ini kita dudukkan kan ya kan. Mudah-mudahan niat kita berharap mudah dapat ridha Allah, mudahan dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujar Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa jamaah berkumpul-kumpul niatnya li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kenapanya jadi memperingati? Karena mahabbah kepada Rasulullah. Dan di dalam perkumpulan itu wahayan lahu ta'aman, bahkan dia menyediakan makanan. Wa amala ihsanan, dan di dalamnya kada semata-mata menyediakan makanan aja, kada wa amala ihsanan, menggawi nang baik-baik. Makanya kita nih bilang bid'ah ngarannya. Artinya diada-ada, cuma jangan ibarat barang miripnya racun, dalamnya madu kami kita nih. Kenapa? Karena isinya di dalam maulid tadi, pertama tadi kita bersalawat kepada Rasulullah, ya kan? Yang kedua membaca Al-Quran, nah ketiga ilmu lawan kita. Berarti di dalamnya ada wa amala ihsanan, menggawi amal yang baik-baik tadi kan. Nah, kalau jadi Imam Syafi'i mengatakan bila orang tua kumpul kawan-kawan disediakan makanan dan di dalamnya diisi amalan-amalan pekerjaan yang bernilai ibadah, ujar Sidin Kainani, ba'asallahu yaumal qiyamah, orang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ma'as-siddiqin was-suhada was-shalihin, dikumpulkan dengan para siddiqin, para orang-orang mati syahid dan orang-orang yang salih, dan Allah kumpulkan di dalam surga Jannatul Naim. Alhamdulillah, itu harapan kita berikan. Makanya biar mungkin sudah mendengar aja, mungkin kita sudah kan di bulan Maulid ini mengisahkan ada 3 kejadian. Pertama, hari lahirnya Nabi. Yang kedua, hari hijrahnya Nabi. Yang ketiga, hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi lahir membawa rahmat. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah lantaran beliau mempertahankan 2 kalimat syahadat. Beliau meninggal dunia, wafat, ada meninggalkan barang pusaka terhadap umatnya, dan beliau menjamin, barang siapa jasin aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian, tidak akan sesat selama kamu berpegang yang 2 macam. Pertama adalah Al-Quran lawan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk kita tadinya adalah yaitu melaksanakan peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, karena di dalamnya ini adalah salawat dan membaca Al-Quran, serta juga ada ilmu lawan kita tadi kan. Nah, dalam kita mulitan pulang berharap kepada Allah Ta'ala tadi kan, Allahumma rahamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, berikan kami rahmat karena Nabila kami ini menjadi penghuni kubur, ya Pak. Berharap kita juga berharap. Makanya kalau kita berdoa itu kalau kebetulan kada bisa mengartikan tahu judulnya barang. Ini doa apa? Doa selamat, berarti intinya minta selamat, ya kan harapan kita. Ini apa doa apa? Doa tulak bala. Waktu kita membaca doa itu berharap mudahan bala ditolak akan Allah Ta'ala. Judulnya barang tahu kita. Jangan asal ucap aja kita tadi kan. Termasuk kita tidak Allahumma dakhilna jannata, Allahumma marhamna ijasirna min ashabil kubur. Ya Allah, berikan kami rahmat pada waktu kami kena menjadi penghuni kubur. Kita sabadatan pacangan menghuni kuburan berantakan. Apalagi makanya kalau kita perhatikan, biarlah orang mati, kan Nabi itu menjurahkan bila orang mati itu disuruh kita mengantar jenazah ke kubur. Kada ingin mengantar aja, kada jadi bahan renungan lawan kita. Tapi biar kalau kita rasa-rasakan adalah kalau orang tuh bujur-bujur melaksanakan sunnah Rasul. Nah, apa sunnah Rasul? Pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, ketujuh membaca Al-Quran. Yang ketiga, ketujuh bersalawat kepada Rasulullah. Yang keempat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan selamat di alam kubur. Juga kan kita orang di kubur aja apa ya, orang rajin kita dengarkan rajin. Makanya Nabi pulang ku tinggalkan di antara kalian itu 2 perkara. Pertama, nasihatku as-samitu jasidin. As-samitu itu adalah nambah diam, adalah orang mati itu nasihatkan kita tuh. Cuma kadang-kadang kita ini kada bisa mengambil pelajaran. Mengantar kuitan ke kuburan, mengantar dangsana ke kuburan. Padahal kita disuruh memperhatikan iya. Dangsana kuni rumah bertingkat, mobil mangkilat, duit saling banyakan balipat-lipat.
bini cantik memikat tapi samunya tati itu jadi bahan renungan lawan kita. Nang dibawa cuman amal baik, amal jahat. Bilanya amal baik yang dibawanya pacangan selamat, apabila banyak membawa amal kejahatan pacangan mendapat laknat. Naudzubillahi min, jadi bahan renungan kita. Tapi kalau kita insya Allah, kalau kita bujur-bujur sambahyang kada tertinggal, apalagi cara berjamaah, membaca Al-Quran rajin, baca salawat kepada rajin, insya Allah kita ada pecahan susah dalam kuburan. Kenapa? Garang? Coba kita renungkan. Bila sudah masuk ke liang kubur, kan ada 2 orang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngarannya malaikat siapa ngarannya? Malaikat siapa? Nah, jangan kita tahu kita tak ajutnya datang iya kan? Siapa pak kacil biar dia kan? Mau tahu nih mun karena kita nyaman sedikit, iya kan? Coba kita renungkan dia. Pertanyaannya, Marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Ada ngalih menjawab mesti mahir sudah nah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imbas sembahyang 300 kali, paling kurang 100 ini. Apalagi dalam sembahyang Allahu Akbar, ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Kadang lain lagi ya, kalau sama ibaratnya kayak orang sakulah cerdas cermat sama tuh. Kan contoh cerdas cermat kan bahaya datang baca cepatan menjawab. Mun kayak ulun lah. Saudari kan bisa bertanding cerdas cermat, tanya orang siapakah kepala bisa menarap, ulun kada menjawab. Ini pasti dapat. Ini apa? Ini mahir bergabung sama bakal. Lu udah tahu kan siapa ya kan? Sama Marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Tuhanku Allah. Jadi kan apa? Ay dalam salinan samalaman inya kada lupa mengucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan ditambah lagi dengan banyak zikrullah kepada Allah Subhanahu. Kadang ngalih biar insyaallah kadang ngalih kita. Iya kalau menurut tadi jadi sekedar mau menjawab siapa apalagi di semalam kan dapat menjawab siapa ngarannya. Nah, iya kayaknya tahu iyalah. Ini coba aja. Yang dinyurinya, siapakah kepala desa Menarap? Ada dulunya, wahidinnya untuk aku menjawab ya kenapa lo kada mahir tadi. Pertanyaan yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Nah, ada apa sih ini apa orang? Bila ada di jamaah malam tabilah kesalawatan, datang sidin. Bila ada orang membaca salawat di bulan Maulid, datang sidin. Bahkan di rumah sidin dibaca bayang pulang, ada lupa baca salawat 100 kali. Jadilah makan dan siapa nabi kamu? Nabiku Muhammad. Lancar menjawab sidin. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Ini kenapa? Orang salawatan ke tepi handap, iyalah. Parang lan rumah ya kalau kanakan aja nak katapakan padahal maaf kita nantu hati umpat juga ya kalau bahkan dalam hadis Nabi mengatakan Abi Hurairah sahabat Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah pada suatu hari ujar Nabi nih lawan Abi Hurairah, ujar Nabi Abi Hurairah nak madakan nikamlah innallaha ta'ala khalaqa malakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah maulah seorang malaikat. Itu sudah nih. Waktu Nabi mengatakan itu sudah diulah Allah Ta'ala. Dan malaikat ini diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, mampu sami al-khalaika kullaha, dapat mendengar suara semesta alam ini. Termasuk kita yang di dalam rumah, di dalam langgar ini mendengar malaikat tadi. Jadi Nabi berkisah Nabi Hurairah, ada Abi Hurairah malaikat diberikan pendengar ulah sudah diulah dan mampu dia mendengar suara semua makhluk yang ada di alam dunia ini. Itu kaina malaikat tu Nabi Abi Hurairah ditugaskan oleh Allah Ta'ala qaimun ala qabri ila yaumil qiyamah, disuruh kaina berdiri ditugaskan bagian di hingga kuburanku sampai tabila mulai sudah diulah tadi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ini Nabi mengisahkan Nabi Hurairah tadi kan. Jadi ujar Abi Hurairah Nabi, tidak ada salah seorang pun daripada umatku ya Nabi nih, umatku nang bersalawat dan dia pun melainkan nama malaikat ini mendengar laporan Muhammad si Fulan bin si Fulan di Manarap inya bersalampian dipadahkan oleh malaikat dalam Nabi, dicatat oleh Nabi.
Si fulan bin si fulan basa lawan pian Rasulullah dicatat oleh Nabi, ya kan? Jadi malaikat ini tukang dangarakan tadi kan, ya kan? Laporan lawan Rasulullah SAW. Makanya ada dalam surat satu riwayat mengatakan, idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat terjadi, waktu itu Nabi Adam ada melihat salah seorang umat Rasulullah SAW yusaku ilan nar, dihalau ke dalam neraka. Digiring ke neraka. Nabi Adam melihat, ujian Nabi Adam, ya Muhammad, wahai Muhammad, tuh ada salah seorang umat ikam dihalau ke dalam neraka. Nabi sini mendengar pada umat sidin dihalau ke dalam neraka. Capat sih menyasahi tadi kan, daripada saking kasihannya si dalam umat tadi kan. Sasahi sidin. Ujar sidin nih, wahai malaikat Allah, berhentikan. Bahasa kita, jangan dibawa umatku, jangan dibawa umatku. Malaikat kita menghiraukan sini. Sasahi Nabi terus, sudah parah lawan malaikat. Lalu dipalingi malaikat ujar malaikat, ya Muhammad, alam taqra qaulahu subhanahu wa ta'ala, ikan kadang membaca firman Tuhan. Bahasa kita tuh bila tokokan kadahi, bahasa kita oleh malaikat, ya kan? Kan kadang baca kasih firman Tuhan. Aku ini la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku nih Muhammad kan seberang bawa. Aku membawanya, dan tugasku bila diperintah oleh Allah Ta'ala aku kerjakan, apabila dilarang aku tinggalkan. Nah, jadi ini yang sudah orang kan, iya kan? Tapi nama Allah Ta'ala, Rasulullah orang yang bertitel Habibullah, kekasih Allah, lalu ada suara, wahai malaikatku, ya Allah Ta'ala, ati'u Muhammadan, taatilah ulimu akan Muhammad. Nah, lalu orang aja lagi malaikat tadi gak ada kau lagi, orang yang di atas presidennya, ya kan? Ada kau lagi kau kutik dekatnya Jokowi, ya Allah. Nah, lalu akhirnya bawa kembali ke mijan. Sampai ke mijan ditimbang amal ibadah si fulan tadi, antara timbangan sebelah barat, sebelah kanan dan kiri, ternyata barat sebelah kiri daripada sebelah kanan. Pertanda orang ini banyak amal kejahatan daripada kebaikan. Tapi pada saat yang demikian, Rasulullah mengeluarkan secari kertas dalam kantung sidin, diandak timbangan sebelah kanan. Alhamdulillah menjadi berat tadi kan. Lalu batakun si fulan tadi nih, yang sudah putus asa tadi, ya udah, pian siapa? Aku Muhammad. Oh, pian Rasulullah kah? Jadi pian andak di daging tadi dan timbangan itu apa? Itu disindalaikan. Ikam suah waktu hidup di alam dunia dahulu bersalawat sekali disampaikan oleh malaikat lawan diaku kusi paniakan. Ternyata pada hari ini, detik ini, ikam mahajatakan aku kembalikan. Itu untungnya kita besar. Jadi kadang kita ini nang malas beramal ibadah tuh lantaran kita malas menuntut ilmu. Itu aja penyebabnya. Makanya ujar para ulama, kalau hendak mati dalam keadaan berpeluang mati dalam keadaan husnul khatimah, pertama banyak istighfar kepada Allah, yang kedua banyak berzikir kepada Allah, yang ketiga perbanyak salawat kepada Rasulullah, yang keempat jangan tapi jauh dengan para ulama di sini kan. Kita ini syukur alhamdulillah guru kita masih ada tadi kan, dan kita pulang jangan berpilih, jangan, iya kan? Apabila berpilih, apalagi ada perasaan tahar guru seorang misal, nah daya kita contoh dulu kan, kayak Nabi Adam tuh yang ditampak oleh Allah Ta'ala selesai jadi manusia, diperintahkan Allah Ta'ala, malaikat ikam sujud menghormati apa? Nabi Adam sujud. Malaikat kenapa? Karena malaikat ini kadang memandang si Adamnya, memandang orang nama nyuruh ini siapa, wajib ditaatin dari sujud tadi kan selesai. Kenapa? Karena memandang orang yang memerintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang giliran nikah iblis sujud lawan Adam. Nah, iblis lain orangnya pulang. Dia memandang lawan inya. Aku Allah Ta'ala kan hendak sujud. Aku kenapa gerang? Karena si Adam diciptakan daripada tanah, aku daripada api, harap aku daripada Adam, oleh karena enggan urunkan hendak sujud. Kenapa? Inya memandang kepada Adam dan kepada dirinya tadi kan. Itu bahaya loh kita. Sama tadi yang populer aja, ya kan? Akan-akan belajar kan, ya. Kalau Sayyidina Ali mengatakan unzur qala wala tanzur man qala, pandang perkataan, jangan memandang orangnya gitu tadi kan.
Yang penting ini gitu, walaupun keluar di burik itik tapi hintalu, walaupun keluar di burik manusia tapi nah kira-kira kan mambil mana nah di burik itik atau burik manusia kan? Nah, ulun maafin lah. Lihat kadang-kadang di YouTube kan tuh cara masya Allah belelawakan, berlucuan, apalagi nampur lu disambat lagi nya. Ya kalau ulun datang di bebehnya tadi. Jadi nyantungan mengomen hijirangan ada ceramah berlucu menyambatin yang porno-porno tadi kan. Lalu kemudian Tuan Guru nah, pakai itu jadinya kan. Saya haruh tangkap polisi piannya. Nah, yang mau komen tadi, saurang aja salah. Iya kan orang meminta ceramah kan tidak kisah bapak pornoan iya kan. Nah cabul-cabul lalu di komennya kenapa Tuan Guru kayak itu jadinya kan. Nah, pas kayaknya kasihan nama momen tadi kan ditangkap polisi, dipanggil polisinya. Artinya apa? Polisi tadi malah akan Tuan Guru tadi kan. Iyalah. Jadi kadang-kadang kita akan tujuh rame banget satu lucu mana ya kan. Kadang-kadang itu yang kita carinya. Yang penting intinya adalah ilmu supaya kau dibarakat tadi loh ya dalam kita tadi kan. Asain Ali mengatakan uzur qala wala tanzur qala, pandang perkataan jangan memandang kepada orangnya tadi kan. Ya, nah kayak iblis tadi. Sama juga kita kadang-kadang orang ini berdua badang sana ada nang kakak dan ading. Bakal lahir berdua kada berawaan berbulan-bulan sudah tak salah siapa, tak salah nang kakak gara-garanya lo pada berawaan. Mama nisinkan tolak majlis mendengar kejatuhan guru menyampaikan barang siapa kada berawaan selama 3 hari mati dalam keadaan sul khatimah. Takutan sih dia. Oh jasidin aku sakit hati melikan baduan di barung tungainan. Napa ikami nak kada berawaan kada aku mendengar Tuan Guru baca hadis Nabi bila kada berawaan sampai 3 hari mati masuk neraka nak kayak apa nak kayak apa ikan anu tuh haina dirawat tuh adik ikam tuh. Nah, padahal tak salahnya siapa? Nang Tuhan tak salah, iya kan? Nah, adik itu salah. Nang kakak dulu tuh kayak kamu. Aku kan dihindak jadinya malawan. Aku Tuhan, ya mana Tuhan tadi nak pada aku. Banyak kan kita nak aku Tuhan ya kan? Bujur juga ya kalau cuma kenapa orang jangan memandang Tuhannya, pandang nih siapa? Nama nyuruh nih siapa? Nah, sedangkan ridha Allah beridal walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Karidan Allah tergantung kepada ridha abah dan mama. Yang penting mamaku senang, ridhanya Allah Ta'ala ngaran ini kada aku Tuhan maai. Iya Pak. Ya Allah. Nah adiknya bujur tadi kan. Nah ikan barang tuh hai marawat. Kada aku nya kada tersalah. Iya Pak. Iya nya merasa bujur juga. Padahal kada memandang lawan mama jangan bahagia kan mama ya Kak. Bila kami berdawaan, mama himung, mama senang, mama ridha lawan kami. Insyaallah akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nang Tuhan merasa Tuhan, nah adik merasa wujud akhirnya kada berdawaan belelawasan tadi kan. Sama tadi juga kita. Jadi kita menuntut ilmu tuh mas dia. Mana ada tuan guru tuh kadang mungkin kita mau sini ya kalau ya lawan pulang kita kalau terbatas belajar nyaman betakunan. Amun majlis pian sampai bagus juga jangan kada menuntut juga nang banyak tuh lagi bagus juga banyak orang banyak berkahnya turun juga. Amun misal kita bagian di bawah pisang ada lagu-lagu masalah wudu guru rukun wudu berapa guru nak tahu dia kalau amun nak dikatain anu napa hukumnya besok talinya apa jadi sini hukumnya sunat bisa nah nyaman gak bisik ya kan nah, nyaman kalau cuma kadang-kadang dianggap aja majlis itu halus bener ya aja jangan kita tadi kan. Makanya kita tuh perlu benar tadi kan artinya pertemuan semacam ini merupakan ilmu lawan kita karena ulun teringat dengan perkataan ada yang mengatakan sabda Nabi ada yang mengatakan itu adalah perkataan Imam Syafi'i man aradad dunya fa'alaihil bilami siapa yang hendak bahagia di dunia kuncinya dengan ilmu wa man aradal akhirah siapa yang mau bahagia di akhirat kuncinya dengan ilmu wa man aradahuma siapa yang hendak kedua-duanya dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Nah, kuncinya adalah dengan ilmu. Makanya kita disuruh berdoa dengan Allah Ta'ala tuh panjang doa silahkan. Cuma jangan ditinggal nang doa sapu jagat orang. Ranjang doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah datangkan lawan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Iya sudah kabul itu ya kan dunia bahagia akhirat bahagia ya kalau jadi kan tinggal dunia tadi kan. Aduh sepupu panjang-panjang Rabbana atina tak tinggal sayangnya kita tadi kan.
Nah, jadi ini pertemuan semacam ini, maka tadi wa amala ihsana, di dalamnya dikerjakan amal-amal yang baik, baca salawat tadi kan. Kalau kita tahu fadilatnya, insya Allah kita ada malas. Nah, tadi kan. Kenapa jadi kita malas kadang-kadang melaksanakan? Ya contohnya pulang nih, contohnya kita kan berhumaan, misal di kampung kita nih kan. Kita tahu fadilatnya bila turun jam 8, naik jam 11. Belacak kan, undur gurit kan nyaman-nyaman dah, undur gurit nih, belakang sakit ya kan. Sudah selesai jam 11 naikkan, belum lagi sampai ke rumah. Jadi ini semua paha pulang sih dia, mencari pulang sih dia. Akhirnya apa? Jadi sini mencari pulang. Ilmunya batanam benih tahu, ibadah tuh ada mengandung hikmahnya, ada mengandung padilatnya. Apa padilatnya? Turun jam 8, naik jam 11 dapat 50.000. Cangkal kalau kita coba, kita makan turun ke belakang rumah tuh, gulung angkat subur gunung tuh. Ada tahu rahasianya ya kan? Tadinya akan menggulung ya kalau, tapi kalau tahu hikmahnya, bila kamu akan menggulungkan saburungan, ubay 250.000 menggesak menggulung ya kalau. Kenapa ya tahu itulah kita di kuncinya itu jangan kada berilmu kita. Yang membuat kita gairah dalam ibadah adalah ilmu lan kita tadi kan. Kada tahu deh, dia kulir beramal. Nah makanya para ulama tadi kan menjadi Imam siapa yang mau bahagia hidup dunia dengan ilmu, hendak bahagia dengan ilmu, hendak dua-duanya dengan ilmu. Lantas pulang nih mencocok, kalau menggambarkan ke depan kitabnya, kita ini hidup di alam dunia ini laksana mobil mewah. Ampat kan harapan larang harga itu kan, tapi kada pakai satiran atau kada pakai rim. Bila kada pakai satiran atau kada pakai rim, di jalan akan membahayakan, ditukupi di dalam rumah merugi ya, rugi kalau 1 tahun bayar 1 juta pajaknya. Ya. Sedangkan fungsinya kita nukan motor pecah apa? Jumlah pemandangan ada di jalan akan di Jakarta. Iya kalau betul bapaknya. Nah, tapi bila di jalan akan ada dua tumbang yang listrik abutan. Si anu meranjir kan sakiranya kada main ya kan, rimnya kada main tadi juga kan. Tunggu orang ya kalau sama biar maaf kita nih hidup tugas kita dapat ujar Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita nak umutanina orangnya beriman beragama Islam, tugas kita ini adalah ya Tuhan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kada kula buhanikam jin dan manusia melainkan tugas kita ibadah. Iya kan kita di surga tuh hidupnya tugas kita ibadah tadi kan. Maka bila kita menggawi pacang siapa? Man amila salihan pali nafsihi. Siapa yang pasian lulus Allah Ta'ala kesan kita juga kada kesan orang kada. Iya kan? Makanya kita tuh kadang-kadang rajin menunjuk kita bisa di kampung pambakal mulai jembatan. Jangan bakal kita gawi pakaraman aja masyarakat kita aja supaya duitnya jangan tak kalau pada daerah kita kan. Bila siapa pun turun sehari hari kubari sekong 500.000 kan. Ada abah kita mama kita bisi anak nah usul ke hilir toh jesidin ikam jangan bawa tokol geregeji bisa kalau jatuh pakok bisa mah itu jangan ikam empat betukang situ juga ya kalau bila sidin tuh manyuruh lawan anak nang gegalir kena kalau tampuh tadi ini kada dibahasin apa disuruh sin bawa geregeji bawa tokol empat bergabung situ juga amun nambah hasil dapat 250.000 500.000 gesan siapa kira-kira hasilnya ada gesan mama kada ada gesan abah kada gesan inya juga ya kalau cuma kadang-kadang disuruh nih nanggaran pikiran lain ya kan kayak disuruh betang-betang ya kalau padahal gesan siapa 4 gesan kayak kita sama juga beribadah tadi kan. Nah jadi fungsi kita diciptakan Allah Ta'ala untuk ibadah lalakian gak dibinian ke ibadah tadi kan. Tapi muka ada berilmu kayak apa ya beribadah salah ada beribadah tiap fungsi kita ibadah tadi kan. Iya jadi seorang ulama mengatakan faqul man bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Berapa banyak orang yang beramal beribadah tapi kada berilmu mardudatun la tuqbalu, ditolak dan kada diterima Allah Subhanahu wa taala. Salah bersalah ini beramal kada diterima Allah taala sampai yang sampai bisa bakantut misalkan atau sambil begeru ya kan mandi wajibnya kada biris ya kalau wudunya kada bisa ya lah. Nah beribadah tak salah ada beribadah tak salah mundur ujar siapa dulu ada lawak si dulu maju kanan mundur kanan iya kan. Nah,
Jadi kita di ilmu mumpung masih ada diberikan Allah Ta'ala umur, guru-guru hafal melajari, jangan kada belajar kita. Cuma hati-hati pulang belajar wah ini tulah. Jangan timbul-timbul karena bagi matan mengaji timbul tamatan sembahyang. Iya kan? Ya gitu. Iya nah julung kan. Orang malibari jalanan. Waktu itu kebetulan tak buat pakuburan, lalu dibongkar orang pakuburan tadi. Nah membongkar pemuda berdua tiga orangnya, sekalinya dibongkar tak bongkar pakuburan orang nang saleh tadi, nang punya mau nah. Kainnya kada hancur, awak sini kada hancur. Ini pertanda kan dipukul malaikat sini nih, iya kan? Bilanya hancur berarti dia ulang dalam kubur ya kalau ini kada hancur tadi kan. Lalu salut buat pemuda nomor 3 tadi mana tadi ujar bubuh ini rasanya ada salah nih. Kai si Anur hari ini kada salah. Ini sih kok ya, aku baru permatar ke sini. Nah kayak itu aja supaya amalan supaya jangan hancur ini juga ya kan. Hujan baik, ada bakal-kali itu nabi ini masih hidup lagi orangnya. Dia tangis itu kita kaji dong ini tuh kan supaya jangan hancur ya kan. Oh lah nomor 3 tadi malam hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam jadi ini. Kenapa aja sih kami datang sini ada penghabar. Kami samalam mengambil rumah mana kuburan kai kata buat jalanan kami bongkar nih ya kuburan ini kai tadi kada hancur awak sing putih kuning maka ada semerbak buah harumnya kenapa amalan sidin nah jadi bini jam sudah nih aku dia sekalamu tapi aku hayapa kalau kahilan lagi ceramah ya kan ya kalau diam di sini ada kamu tapi orang Tuhan juga orang Tuhan ini gencang ya kan landang akalan tadi kan di sini berpada aku nih kada tahu sopan lawan anak-anak ini jadi aku nih beli tuan guru ada majingernya siku akalannya tapi tak akalannya orang kada berilmu juga nyaman pian orang tuh bila kada berilmu tidak ubahnya laksana drum kosong buat yang buat tarus pian tapi kalau kita sudah pernah beri mengaji dan tuan guru ada orang belajaran udah pikir kita dulu dulu rasanya tuan guru kan disuruh mana-matakan sambayang tuan gender datang itu macam taman sambayang itu beli orang iya kan adik ini orangnya sudah kuliah tadi dulu baik mau kada datang tuan guru tamat sambayang sesuai lawan saleh sudah bercanda sama kita ya kan bahaya kita namanya itu nah jadi ini yang sudah diakali sidin kami sini kita bayat maka orang wahidnya kan bila bakal kaji itu berpisah bayi tahu bayat itu jadi setia jangan dibuka rahasia karena kita buka rahasia ketahuan kesalahan si murid nambung murid tadi ampun masih harus supaya ya kan nah bayat jadi setia jangan berpisah kecuali masuk kalau kita pulang akhirnya masuk pulang buat rahasia pulang masuk rahasia pulang tadi ya kan nah jadi ini kan bayat kita Tuhan bila kamu hakun berjanji kada berpisah padahal kan amal kayak kami ingin ya ayo kami siap jadi kayak kami sih tahu lah lagi angum dulu ketujuh amal sin makan iwak wadi kan sesuai loh nah imbah itu pian nambah 3 nih imbah mulai itu kada mau lagi memakan kisah iwak hidup wadi untuk pada diri ya ayo bayangkan itu ngarannya nama ngaji sudah nyata kada bae ilmu tak guru pulang gurunya pengaji Quran kada bisa banyak kok ini gurunya bisa baca Quran kayak apa iya apalagi baca hadis juga sama sekali iya pak nama ngaji pulang gurunya kada kontampuh pulang pas kayaknya tamat sembahyangan gue itu kulit ya kan kita isi nah apa isi dia kada mau kada bak kulit dulu kada isi jadi hati-hati benar kita ya kalau mumpung tuan guru kita masih banyak ini pertama semacam ini adalah merupakan kesempatan lawan kita makanya santapan itu ada 2 macam ya tadi kan ada santapan jasmani ada santapan rohani santapan jasmani itu ada tangan bentuk lagi jangan ada bentuk ampian ini ada santapan jasmani itu 4 sihat 5 sempurna makan nasi ya kah lauk pauk serta sayur serta banyu ya kah itu berapa kali kita makan supaya sehat jasmani kita 3 kali makan sehari teratur makan besokan makan tang hari anak guring pulang sedikit-sedikit bersama lalu sehat bangunnya maka bila sehat gagah bagawi bila cangkal bagawi banyak berejeki bila banyak berejeki ya nang kawan haji sini minta dirahmat Tuhan ya kalau amun bagian aja kada mau ya lah nah coba rasakan kita 3 kali kebiasaan makan sehari sekalinya tak bubur ya masa kaliannya lagi nah kira-kira bersihat ke bawah begaring kan pas kan tidak makan lagi corona jurang bayam sudah ya kan ya kalau kira-kira kan gara-gara kada makan akhirnya sama juga santapan rohani kita nih makan apa makan nasi nasihat kayak iya kalau
Ini aja makan nasihat 2 bulan maulid, 2 bulan rajab, itu kan makan lagi mana patia gering bujur ya kan? Makannya bulan-bulanan aja, sebulan-bulan maulid makan, bulan rajab makan, dan paling itu boleh makan. Iya, sekadang kali pinandu. Maka bila hati kita sakit garing, saling nyarakan mendengar, nyaring nyamik Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang mendengar karena hati mati tadi. Mata saling nampakkan melihat kulir membaca Al-Quran. Berarti sering nyamanan malangkah kulir kalanggar, kenapa? Karena kita kemana aja kan di bawah hati, iya kan? Kemana ke pasar berikut tidak membawa hati tadi kan. Jadi kalau hati kita tuh dengan siraman rohani dengan ilmu agama, insya Allah tali yang kita jelas mendorong ajan. Muntung kita mudah baca Al-Quran, muntung kita ringan bersama kepada Rasulullah, mudah langkah-langkah kita kemana, ke masjid, ke pengajian, lantaran membawa hati-hatinya terang tadi. Iya kalau tapi bilanya seandainya makan bayi hendak tadi garing jadinya tadi kan. Nah jadi kita disuruh, makanya jarun kan kita ini santapan rohani kita ini makan nasi nasihat. Nah nasihat tuh bilang kalau makanan santapan jasmani tadi makan nasi sayur-sayuran lauk. Kalau santapan rohani ini yang paling bagus nasihat nasinya. Yang tuh pakai sayur pulang. Nah pas sayurnya subhanallah gangan sup. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Kok ada gere kudunya membaca itu, akhirnya tahu upahnya. Coba kan membaca hadis Nabi waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu beliau melihat subra'aitu bahran, si melihat aku sebuah lautan la ya'lamu miqdarahu, kada tahu ukuran lautan itu kalau luas tidak tahu kecuali Allah Ta'ala aja. Jadi Nabi SAW melihat ada lautan seluasan, ada tahu luas luar biasa berapa ukuran ada tahu. Dan di sini pinggir lautan tadi ada salah seorang malaikat duduk di lautan tadi pinggirnya tuh nah. Dan malaikatnya berbentuk seperti satu ekor burung dan punya sayap 70.000 sayapnya. Nabi melihat. Lalu ujar Nabi kau perhatikan malaikat yang kayak burung sayap 7.000 tadi nih. Bila si hamba ini bocap subhanallah, begitu duduknya si malaikat kayak burung tadi. Walhamdulillah, baurak sayapnya 70.000 tadi. Walhamdulillah, tirabanginya. Wallahu akbar, bercabur kalau tanah luas tadi. Wala haula wala quwata illa billahil azim, bangsul pada lautan tadi mengipitkan akan sayapnya. Maka setiap percikan sayapnya tadi ada banyu memarcik. Setiap tipisan yang dipercikakan oleh malaikat nang 7.000 sayap tadi, satu orang malaikat sabutik percikan aja 30.000 jadinya. Jadi Nabi nama apa? Kalau malaikat tadi nang percikan tadi, jadi malaikat tadi punya sayap nang banyu memerancing dari pulang jadi malaikat pulang. Usah kali malaikat tadi diperhatikan Nabi. Yusabbihuna, mereka bertasbih subhanallah subhanallah, wa yuhaliluna, dia bertahlil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa yastaghfiru, dan dia memintakan ampun. Malaikat tadi nambah sayap 70.000 tadi kan, berarti kalau sebuting aja partikan berarti 70.000 kan sedikit-dikit ya kan. Yastaghfiru likailiha, memintakan ampun lawan orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Sudah tahu kita nang itu pian, jangan ditinggal tuh itu amal nang itu. Iya tadi kan nasi nasihat, iya kan nasinya. Sayurnya apa? Iya tadi gangan sup subhanallah walhamdulillah. Nah, imba pulang kayaknya bersayur apa? Sayurnya kol apa? Kul huwallah, iya kan? Ujar Nabi siapa membaca sekali sama dengan sepertiga Al-Quran, 2 kali sama dengan 2/3 Quran, bila sampai 3 kali sama hatam Quran semikian. Bila aja Nabi man qara surat Al-Ikhlas asru maratin, sampai membaca 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bikinkan rumah 10 kali qul huwallah, sebuah rumah dalam surga. 10 kali qul huwallah, sebuah rumah dalam surga. Cangkal makan sayur kol ini ya kan. Ini tahu tadi padilatnya subhanallah, jangan supnya, sayurnya qul huwallah. Tapi pulang jangan kada pakai bumbu, pulang kada nyaman. Ajinomoto itu lemak babi jubahnya. Jangan kada nyalanya tah lemak babi ya kan. Yang paling bagus bumbunya apa? Sasa. Kan ada lu sasa kan sebelum ajinomoto asasa ya kan. Kenapa sasa? Oh, sakanya singkatan salawat dan
salam banyakin salawat ya. Kalau ngajari tasbih subhanallah tahu padilannya, qul huwallah ada ganjarannya. Imbah itu pulang salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kebiasaan makan kada nyaman walaupun pakai jangan sup tak mencari banyunya apa yang bari bagus is ya kah nang bentukan kan ada bentukan bagus is usahanya is apa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan lagi makan itu insyaallah roh hati kita sihat. Bila hati kita sehat insyaallah nampak banyak pelanggan. Insyaallah jelas menang ajar. Betis walaupun pindah kaciputan tak laju kalah kenapa? Karena rohaninya sihat. Tanya gitu aja. Amalkan jangan subhanallah qul huwallah ya kah salawat dan salam banyakin makan banyu is tadi ya. Nah kira-kira coba dulu usah ada hajat. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada mempunyai kesan pribadi ulun kemudian dikatakan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah dengan berkat Rasulullah SAW kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita membarakat diamalkan dan Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, mohon kepada mudah-mudahan berikan pertolongan dan taufik sehingga apa yang kita perdengari baik di tempat yang mulia ini atau di lain tempat mudah-mudahan Allah membimbing lawan kita dan memberikan pertolongan sehingga kita amalkan dengan sebaik-baiknya dengan dan tujuan kita di lain mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan dari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salahillah qulnahi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang sudah menyampaikan tausiahnya tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya serta mengambil intisari pelajaran apa yang telah beliau sampaikan tadi. Kemudian kita masuki acara yang kelima, doa. Untuk memimpin doa kita mintakan kepada salah satu di antara tuan guru, waktu dan tempat dipersilahkan. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنور على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنور على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. واجعل اللهم ثواب ما قرأنا بعد القبول من إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم اجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روح أهل الجامعة رياض الصالحين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب واليد من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وحال رضوانتك ودار كرامتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منها واعتقهم من النار. اللهم تقبل منها واعتقهم من النار. اللهم تقبل منها واعتقهم من النار وبكاء من النار وإتكا من النار وسترا من النار وحجابا من النار وشراء من النار برحمتك يا رحيم يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini.
Ulun selaku pembawa acara mengucapkan ampun dan maaf jikalau ada terdapat kesalahan dan kehilapan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.